Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhratul Maryam dengan NIM E73219071. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi kelas C3 UIN Sunan Ampel, Surabaya yang diampu oleh Ibu dosen, Ibu Reni Masyitoh MKomI. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman, khususnya kepada Ibu Reni yang telah membimbing kami hingga saat ini. Semoga pengajaran hingga saat ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat untuk kami semua. Nah, selanjutnya teman-teman, saat ini saya akan mengulas kembali pembahasan mengenai faktor penentu keberhasilan komunikasi. Nah, menurut Nuruddin sendiri, faktor penentu keberhasilan komunikasi ada 7 aspek, yakni pertama, semantik, kedua, psikologi, ketiga, teknik, keempat, lingkungan, kelima, media, keenam, citra, ketujuh, waktu. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan semantik? Semantik adalah struktur bahasa yang dengannya akan menjadi pergeseran suatu arti kata dan makna sesuai dengan di mana, kapan, dan tempat dan bagaimana untuk memaknai kata itu. Nah, sehingga seringkali ada keganjalan atau kesalahpahaman dalam semantik. Karena apa? Yakni satu, seperti kita banyak menyampaikan kalimat-kalimat yang bermakna jargon yang hanya dipahami oleh sebagian kelompok, tidak dipahami oleh sebagian umum. Sehingga bagi kita komunikator diharapkan untuk memperhatikan sosiodemografiknya, yakni baik di mana, tempat, kapan, siapa, dan bagaimana kita untuk menyampaikannya. Nah, selanjutnya yakni psikologi. Nah, tentu teman-teman sangat tahu bagaimana hubungan psikologi dan komunikasi yang sangat erat. Sehingga komunikasi adalah menjadi salah satu media yang sangat penting untuk mengidentifikasi seorang psikolog. Karena kita tahu bahwa psikolog ketika dia berhubungan dengan pasien, pertama kali yang dibaca adalah bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia menyampaikan pesan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni yang ketiga mengenai teknik. Mengenai teknik sendiri, yakni ada teknik informatif. Teknik informatif ini seperti bagaimana siaran TV dan kita melihat siaran TV. Jadi sebagaimana untuk menyampaikan informasi. Kedua yakni persuasif, di mana komunikator menekankan kepada komunikan untuk melihat aspek psikologisnya. Yang ketiga yaitu persuasif. Persuasif ini adalah suatu bentuk teknik di mana kita menyampaikan komunikasi secara berulang-ulang dan ditekankan. Selanjutnya yakni koersif. Koersif ini adalah suatu bentuk teknik di mana ini salah satu teknik yang sangat berlawanan dengan persuasif. Karena bersifat menekan dan lain sebagainya, sangat menyampingkan sisi psikologis komunikannya. Selanjutnya yakni instruktif, seperti teknik komunikasi seorang atasan kepada bawahan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yakni hubungan manusia, di mana hubungan manusia ini adalah teknik yang dikemas dengan bagaimana kita memahami segala bentuk di dalamnya. Bisa jadi ini adalah sebuah teknik komunikasi yang fleksibel, yang bisa masuk sesuai dengan kita menyesuaikan dengan komunikannya. Selanjutnya teman-teman, yakni yang keempat adalah lingkungan komunikasi. Lingkungan komunikasi ini adalah bagaimana kita sebagai komunikator mampu membaca iklim lingkungan komunikasi. Apakah yang diharapkan dari lingkungan tersebut kita berbicara sopan, ataukah yang diharapkan dalam lingkungan tersebut kita berbicara gaul atau sesama persahabatan dan teman-teman? Apakah iklim dari lingkungan itu dipersiapkan kita untuk menggunakan bahasa nasional, atau iklim dari lingkungan itu lebih mendukung kita untuk menggunakan bahasa daerah dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni mengenai media. Media yakni meliputi segala bentuk jejaring ilmu komunikasi, segala bentuk jejaring komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikannya. Selanjutnya yakni adalah citra. Citra yakni bagaimana seorang komunikator mampu membentuk kesan baik atau citra baik terhadap pesan yang ingin disampaikannya. Seperti menggunakan bahasa yang halus ketika menyampaikan suatu hal yang
dirasa perlu dan lain sebagainya, menggunakan pakaian yang sopan, menggunakan gerak mata dan gaya yang lebih meyakinkan untuk meyakinkan komunikan dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yakni terkait waktu. Waktu yang diharapkan untuk menyampaikan pesan, apakah itu harus saat itu atau bisa ditunda atau di saat waktu jam kerja, seperti biasanya kita ketika menghubungi dosen, sopannya di jam kerja dan lain sebagainya. Nah, demikian video terkait ulasan faktor penentu keberhasilan komunikasi. Apabila ada kurang dan salahnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.